Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya, channel yang tetap mengedepankan sisi edukasi, motivasi, dan inspirasi bagi kita semua. Baik, spesial memperingati hari jadi Gerakan Pramuka yang ke-59 tahun 2020, kita akan membahas tentang peringatan hari tersebut. Dan salah satu yang akan kita bincang-bincangkan, kita obrolkan adalah salah satu perangkat upacara hari jadi Pramuka yang telah kita tahu bahwa tidak akan terlaksana upacara tersebut tanpa adanya pasukan pengibar bendera, yang dalam hal ini kita kenal adanya Pasbara atau pasukan pengibar bendera 14. Maka dari itu kami akan mengundang mereka-mereka yang pernah terlibat di dalamnya, yang pernah berkontribusi besar dalam peringatan upacara tersebut. Baiklah, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kami undang ke sini. Pertama kami undang Faisal. Tepuk tangannya. Ya, siap. Kabar? Alhamdulillah baik. Baik, kami panggilkan kembali ada Reza Saputra. Nah, Reza. Dan selanjutnya kami panggilkan ada Mira. Selamat bergabung bersama kami. Baik. Apa kabar semua siang hari ini? Baik. Baiklah. Telah hadir di depan kita semua di antara kami adalah orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam peringatan hari Gerakan Pramuka pada tahun 2019 ya. Di mana ini adalah 3 dari sekian banyak orang yang menjadi pasukan pengibar bendera. Bukan kami tidak mau mengundang semua, tetapi sehubungan dengan situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan orang yang jumlah banyak, terpaksa kami hanya meminta perwakilan. Baik, tahun ini kita bulan Agustus punya hari yang paling bersejarah di dalam Gerakan Pramuka, di mana kita akan kembali merayakan hari jadinya yang ke-59. Dan kebetulan ini adik-adik ini tahun yang lalu pernah terlibat langsung menjadi pasukan pengibar bendera. Nah, kita akan bahas masalah itu, tentang pengalaman kalian, tentang suka duka, motivasi kalian ikut Pasbara, kemudian suka duka seperti apa, pengalaman seperti apa, lalu barangkali ada pesan-pesan moral yang akan disampaikan untuk adik-adik yang di luar sana. Tapi sebelum kita awali untuk ngobrol-ngobrol, kita akan mencoba memutar ulang video pada saat adik-adik ini melaksanakan tugas negara pada tahun yang lalu. Kebetulan dilaksanakan di halaman atau di lapangan SMA YKD. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini, di mana ini merupakan video dokumenter ketika adik-adik ini melaksanakan tugas negara tahun yang lalu, tepat di hari jadi Gerakan Pramuka yang ke-58.
Kita saksikan bersama tayangan ulang detik-detik yang paling bersejarah untuk adik-adik ini ketika harus melaksanakan tugas negara setahunan tepat di hari jadi Gerakan Pramuka yang ke-58 tahun yang lalu. Bagaimana sih perasaan kalian ketika mengingat kembali detik bersejarah tersebut? Perjuangan pastinya. Gimana Ya, perasaan? baik, tentunya sangat bangga dan terharu juga. Kita bisa menambah teman, menambah pengalaman juga. Terus Mira? Tentunya bangga juga ya Pak, bisa jadi bertugas, terus terharu juga apalagi pas nyanyi lagu Indonesia Raya gitu kan. Keinget juga pas lagi latihan kayak gimana. Itu terbayang kembali. Iya. Gimana, Reza? Menurut teman saya dulu ini bangganya pasti ada, ya. Tapi saya dalam pramuka tiba-tiba suka sekali ke pramuka. Saya juga nggak tahu kenapa bisa suka ke pramuka gitu. Karena saya diajak oleh teman, jadi itulah saya mengapa ini ke pramuka, karena diajak oleh teman. Oh, baik. Tapi akhirnya ada perasaan suka cinta juga ya pada Gerakan Pramuka. Ada. Ya. Baik, kita flashback lagi ke belakang ya. Reza, bertugas sebagai apa waktu itu? Saya dalam gerakan pramuka itu saya pas di posisi sebagai pengerek. Jadi pengerek itu sebagai menarik bendera ke atas. Faisal. Ya, saya sebagai petugas Paswa. Ya. Maksudnya apa, bisa jelaskan? Jadi bisa menjaga yang bendera. Ya. Mira sendiri? Kalau Mira itu pas waktu itu jadi MC Pak. MC-nya? Ya. Sebagai MC. Tapi tetap siapapun yang terlibat di dalam upacara itu pasti semuanya memiliki peranan yang penting dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk terlaksana sebuah upacara. Apalagi MC ini seolah-olah yang ini memiliki peran yang paling penting karena itu akan memulai acara demi acara. Sedikit saja ada kesalahan kita membuat perangkat yang lainnya menjadi gugup ya, nervous dan lain sebagainya. Baik, sebetulnya kalau kita lebih bicara lebih banyak lagi, apa sih waktu itu kalian termotivasi untuk menjadi pasbara atau mungkin termasuk juga bagian protokol juga ya? Apa sih motivasinya? Cepat dulu, Reza. Nah. Apa motivasinya? Coba. Oke, kalau katanya dulu. Enggak. Baik, selanjutnya apa sih sebetulnya yang memotivasi kalian untuk masuk kepada Gerakan Pramuka, khususnya mau terlibat langsung dalam pasbara? Ya, pertama saya tidak mau masuk Pasbara. Ya. Ketika kakak kelas saya mengajak saya untuk masuk Pasbara. Ya. Awalnya saya tidak mau, tapi lama-kelamaan saya ingin menjadi kakak kelas, menjadi Pasbara kecamatan. Tapi dan selanjutnya ketika sudah mencoba, bagaimana perasaan? Ya, alhamdulillah sangat senang sekali. Ada sukanya, ada
untuk memberi contoh kepada adik-adik yang baru supaya mengikuti Pasmara itu banyak pengalaman-pengalamannya dan menambah pengalaman yang sangat banyak sekali. Nah ini Mira, Mira sebetulnya apa sih yang memotivasi kamu untuk mau terlibat langsung dalam bagian dari perangkat upacara? Di sini bagian MC ya. Apa? Kalau Mira awalnya kan dulu pas tahun 2018 Ya. ini kan ikut ada lomba dulu di kecamatan pas hari ulang tahun pramuka. Nah terus lihat pengibarannya rame gitu kan, kayak mau ikutan nanti ke depan. Dan ternyata ikutan. Tapi ini kan sebelumnya ada seleksi dulu. Iya. Tetap ada seleksi ya. Tetap. Dan tetap ada yang tidak lolos juga. Ada. Berarti kalian adik-adik yang hebat ya, bisa lolos, katakanlah bisa menyisihkan calon-calon yang lainnya. Hebatnya luar biasa. Yang hebat, maksudnya orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Pertama, bisa lolos masuk ke gerakan pramuka pun sudah mengalahkan sekian ratus siswa. Kemudian dari sekian banyak yang masuk ke gerakan pramuka, adik-adik ini lolos juga untuk dalam bagian dari Pasmara. Nah, sebetulnya apa sih kriteria sehingga kalian bisa lolos? Pasti ada ujinya, uji potensi dan juga apa ya, bagian-bagian dari yang diujinya dari siapa saja? Kalau yang di tes pertama kan tinggi badan juga, terus vokal, postur tubuh. Ya terus. Nah untuk yang tadi Mira katakan itu bisa ada yang masuk ke pengucap, terus ada yang masuk juga ke pengibar. Ya. Terus apa lagi? Awal mula saya mengikuti seleksi, saya dites tinggi badan dan berat badan saya. Ketika itu saya dipilih menjadi Ibra karena saya mempunyai badan yang cukup tinggi dan mempunyai badan yang cukup kuat mengibar bendera. Gitu ya. Nah ini kita kembali flashback ke belakang. Pasti begitu banyak waktu tersita, tenaga pikiran, materi juga untuk bisa menghasilkan karya terbaik, menampilkan hal yang terbaik di depan banyak pihak. Butuh waktu berapa lama sih untuk mempersiapkan itu dari proses mulai seleksi sampai dengan akhir latihan? Butuh waktu 3 bulan. 3 bulan, lumayan lama ya. Biasanya 6 bulan. Oh, 6 bulan maksimal ya. Sekarang untuk keuangan ya, kemarin 3 bulan saja dilaksanakan untuk proses dari mulai awal seleksi sampai dengan akhir pengukuhan dan tampil. Berarti begitu banyak waktu yang dibutuhkan, tenaga, kemudian pikiran juga, materi mental juga, pastinya berhadapan dengan kakak-kakak senior itu pasti ya. Nah, selama perjuangan tersebut pasti akan begitu banyak hal-hal yang ditemui, suka dukanya, pengalaman batinnya. Bisa ceritakan ya gimana suka dukanya itu? Siapa dulu? Raja. Ya, gimana? Mira dulu. Suka dukanya gimana? Suka dukanya, kalau sukanya sih emang ya bisa kumpul lah sama teman-teman juga. Terus kalau dukanya ya kadang suka kumpul dengan teman-teman lah ya, kumpul dengan teman-teman karena ini adalah Pasmara ini merupakan gabungan dari pramuka berbagai pangkalan ya. Ya. Jadi tidak hanya berpusat dari satu sekolah dan yang pastinya awalnya kita tetap tidak kenal, tapi kemudian Pasmara menyatukan, mengenalkan. Misal gimana sekarang punya selama ya? Rame-rame ya. Baik, bisa diceritakan tidak sih bagaimana suka dukanya ketika kalian harus melewati perjalanan yang sangat panjang dari mulai seleksi, proses latihan sampai dengan tampil prima di depan banyak orang. Siapa dulu? Bisa? Gimana? Ya sukanya bisa ngerasain sama banyak orang. Ya, terus? Baik, perjalanannya begitu panjang dan melelahkan dari awal mulai
latihan, kemudian pengukuhan dan akhir tampil prima, pasti begitu banyak cerita, pengalaman, suka duka yang kalian ada rasakan. Bisa cerita nggak? Gimana? Bisa? Ya baik, untuk sukanya bisa menambahkan teman dengan berbeda-beda, berbeda-beda sekolah, Ya. ya, pastinya. Terus bisa Ya. Oke, jadi ya betul. Pasbara ini karena memang merupakan gabungan dari beberapa sekolah ya. Jadi tidak hanya berpusat dari satu sekolah, tapi ada gabungan dari beberapa sekolah, bahkan jenjang. Ya, bahkan ada anak dari SD, SMP, SMA juga ada, disatukan di satu momen untuk memperingati hari ulang tahun Pramuka. Kemudian apa yang kamu rasakan, Mira? Sekarang aja. Sukanya ya sama kayak jadi kita juga bisa nambah-nambah teman, terus jadi kan juga nggak sama orang-orang itu aja, tapi ada yang baru lagi. Baru terus ya. Reza, ada? Saya sukanya pas lagi duduk berbagi sama teman-teman, pas mau makan, disitulah saya suka bisa makan bareng bersama teman-teman. Dan dukanya ketika saya di lapangan, kalau ada satu kesalahan, semuanya harus turun usap. Nah disitulah saya tidak sukanya pas dilakukan oleh yang mengatur gerakan saya. Berarti yang paling tidak suka adalah kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat, tapi yang diperbuat oleh orang lain. Tapi pasti itu ada hikmahnya kan buat kita. Jadi bagaimana? Kan kita nggak bersalah, tapi ikut dihukum. Tapi gimana hikmahnya apa buat kita? Jadi kita juga termotivasi buat kita harus semangat, harus bisa gitu. Gimana? ya, bisa lebih semangat dan bisa fokus lagi. Lebih fokus ya, karena kita tidak mau mengorbankan orang lain gara-gara kesalahan yang kita perbuat. Nah itu adalah suka duka yang kalian rasakan ketika menjalani proses latihan yang begitu panjang dan pastinya melelahkan. Ketika kalian sudah terjun ke dalam pramuka atau mungkin lebihnya kepada persiapan untuk pengibaran bendera di hari pramuka, pasti banyak yang dikorbankan. Salah satunya adalah waktu belajar. Ya, bagaimana cara kalian membagi waktu itu? Gimana? Pas saya mulai sibuk ke pengibaran bendera, di hari Sabtu Minggu itu saya tidak mengerjakan tugas karena saya sibuk dengan situasi Pasbara yang akan hari-harinya semakin meningkat. Ya, gimana? Ya untuk saya sendiri, saya bisa membagi waktu. Malamnya saya mengerjakan tugas cuma berapa jam, 2 jam lah. Terus sudah mengerjakan tugas, kita istirahat dan besoknya bisa lanjut lagi. Ini proses latihan per hari dari jam berapa sampai jam berapa biasa? Kita itu berangkat dari rumah jam 5:30. 5:30 Pagi. harus sudah berangkat. Ya, jadi jam 6 kita siap-siap. Ya, Dari itu agak pagi kemudian sampai sore. sampai sore. Dan itu tiap hari dilakukan. Tiap hari. Nah, perjalanan panjang, pengorbanan, perjuangan, tapi akhirnya yang paling deg-degan buat kalian itu pas kapan dari sekian banyak proses latihan? Paling deg-degan itu pas mau pengibaran ya. Pas pengibaran. Apa ya? Bagaimana perasaannya? Baik. Amin satu coba gimana? Misalkan besok ada pengibaran dan hari ini pengukuhan biasanya ya. Malam harinya bagaimana perasaan kalian? Sementara besok harus pengibaran. Bagaimana? Gak bisa tidur. Pertama sih deg-degan juga. Ada yang nggak bisa tidur, ada yang bisa tidur tapi tetap sebisa mungkin nggak boleh nervous besok harus bisa. Ya, nah itu apa yang membuat kalian menjadi tenang, percaya diri bahwa besok pasti bisa. Apa yang memotivasi kalian? Oh ya, untuk memotivasi untuk kita, pas turun ke lapangan, kita jadi tidak deg-degan lagi. Dan kalau sudah prep sama tugasnya, bisa langsung tidak deg-degan lah. Nah, ya sama.
Yang paling berdebar itu gimana? Kapan? Paling berdebar itu saya pas ketika mau mengibarkan bendera merah putih dan dipertontonkan oleh semua orang dan di kamera oleh guru semua orang yang ada di lapangan. Saya tuh deg-degan. Ada nervous ya? Ada. Ketika mengibarkan, saya bilang ke teman saya 1, 2, 3 dan baca bismillah supaya bendera ini berkibar dengan tegak. Nah, ternyata lafaz bismillah yang memberikan kalian kuat, percaya diri. Intinya tetap minta pertolongan kepada Allah. Ya. Nah, begitu banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Seorang MC saja apa sih yang dikhawatirkan? Sebelumnya, takut gimana gitu? Takut jadi suara sulit gitu Pak. Ya. Takutnya suaranya jadi sulit keadaan atau misalkan terlalu fokus ke tulisan kan Ya. takutnya juga ada yang salah gitu. Ya, tapi karena ada proses latihan, otomatis menjadi prima. Dari Faisal, yang ditakutkan sebagai memang penjaga apa tadi? Iya, Faisal. Apa yang dikhawatirkan dalam pikiran kamu gitu? Yang saya khawatirkan takut ada orang yang menurunkan bendera. Oh, iya. Oh, jadi itu fungsinya. Iya. Jadi fungsinya Faisal itu jadi supaya menjaga ketakutan. Waktu itu saya mengikuti dari awal sampai akhir. Ketika teman-teman yang lainnya beres penaikan, yang lainnya itu pada kembali ke tempat, sementara Faisal waktu itu bertahan di situ sampai akhir. Sampai akhir ya. Emang tugasnya seperti itu. Karena fungsinya, manfaatnya, tujuannya untuk menjaga. Apa nilai yang dapat diambil? Dari nilai yang dapat diambil, ya kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan yang telah merdeka atau terutama menjadikan merah putih ini menjadi usaha bagi kita. Ya. Aja, yang dikhawatirkan dari seorang Ibrahim ya? Apa yang dikhawatirkan waktu itu? Yang dikhawatirkan itu pas mau ke lapangan Ya. dan takutnya posisi kita itu ada yang sakit. Terus Supaya jadi gimana? Jadi takutnya jadi misalkan kalau benderanya gitu jadi takut turun lagi kalau misalkan kita bebaskan pergi terus atau pas kembali juga benderanya takutnya. Nah itu, hal itu seringkali terjadi. Bahkan setiap tahun selalu saja ada kejadian yang dimana bendera tidak berhasil naik. Berbagai macam penyebabnya, tiba-tiba penggereknya rusak, terus ikatannya lepas. Bahkan ketika sampai di atas pun hanya sampai setengah tiang ya. Ada nggak pikiran seperti itu, ketakutan? Pasti ada. Ada ya, pasti ada ya, pasti ada. Nah ini adalah ketika seandainya itu terjadi, kebayanglah bagaimana perasaan kita ya, perasaan gagal dan sebagainya. Tapi suka duka perjuangan itu telah kita bagikan bersama teman-teman di luar sana. Nah selanjutnya pastilah ada hikmah manfaat yang dapat kalian rasakan untuk pribadi kalian saja dulu dan belum kepada orang lain. Apa sih yang manfaat yang dapat kalian terima, kalian rasakan setelah digembleng melalui kegiatan tersebut? Siapa dulu? Faisal. Ya baik, dapat saya rasakan sesudah pas pendidikan prasejarah saya bisa lebih disiplin. Ya. Terus saya biasanya makan itu lama. Ya. Ketika saya sudah di rumah ya rasanya itu kayak pendidikan lagi. Ya. Jadi Jadi ke bawah sampai ke rumah. Ya. Ya. Jadi kebiasaan di waktu tempat latihan ke bawah sampai ke rumah. Berarti itu manfaatnya ya. Hikmah yang dapat kalian rasakan. Mira. Kalau Mira, jadi kan waktu itu vokal yang terus di Iya. nafas juga kayak panjang gitu Pak. Iya. Ya, jadi nafas juga lumayan kalau bicara misalkan yang panjang jadi nggak ngap gitu. Ya, gimana? jadi kalau saya pas ini kan pasti kedisiplinan itu pasti bakalan ada. Ya. Terus pas saya
makan di bersama teman di lapangan. Biasanya kan makan satu kali roti satu dan minumannya air gula. Ya. Dan pas saya beres pas bara ketika saya di rumah, saya tiba-tiba pengen makan roti sama gula dan tiba-tiba rasanya pengen tegar seperti Ya. Baik, tadi kita sudah ngobrol banyak, kemudian tiba harinya di mana kalian melaksanakan tugas dengan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, terutama pada H-1 pada malam harinya sampai ada yang nggak bisa tidur, terus keingetan terus, dan pada harinya kalian tampil tiba-tiba lolos. Bagaimana yang kalian rasakan? Alhamdulillah sangat bangga sekali. Lega ya, lega. Ketika berarti selama pelatihan itu betul-betul menghasilkan karya terbaik. Baik, sudah kita dengarkan perjuangan adik-adik Pasbara 14 tahun 2019 yang telah melaksanakan tugas dan dedikasinya demi negeri ini di tahun yang lalu, dan pastinya begitu banyak hikmah manfaat yang dapat kita rasakan, kalian adik-adik rasakan, terutama dalam pengembangan karakter kalian, pribadi kalian, tentunya terbawa sampai dewasa nanti. Baik, barangkali ada pesan moral yang dapat adik-adik sampaikan untuk adik-adik pelajar di luar sana. Ya baik, untuk teman-teman angkatan 2020 tidak ada Pasbara, jangan patah semangat. Insya Allah tahun 2021 bisa ada Pasbara lagi. Reja, ada pesan moral buat adik-adik? Buat adik-adik, jangan takut. Pasbara itu gimana. Ketika adik-adik mau ikutan pramuka, silakan ikutan aja, karena pramuka itu seru, karena pasti banyak pengalaman di pramuka itu. Ya baik, Mira, gimana? Untuk teman-teman yang pasti jangan putus asa meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita juga harus tetap semangat seperti tadi juga. Insya Allah kalau tahun depan kita menemukan ada kabar. Mudah-mudahan kondisinya sudah membaik dan sehingga Pasbara bisa kembali dilaksanakan. Ya, secara kebetulan tahun 2020 ketika dunia dilanda bencana termasuk Indonesia mau tidak mau harus melewati masa pandemi di mana segala macam aktivitas sosial, aktivitas di berbagai bidang dibatasi. Dan untuk tahun 2020 ini hampir sekian menjelang peringatan Pramuka 59 memang belum terdengar gaungnya akan ada latihan. Padahal biasanya ini adalah hari-hari yang paling menegangkan ya, menjelang H-6, H-7 pelaksanaan. Tapi karena situasi kondisi belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan upacara yang dalam skala besar, karena kita masih social distancing dan juga physical distancing. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun berikutnya Pasbara dapat kembali dilaksanakan. Baik, telah kita saksikan dan kita laksanakan, kita ngobrol-ngobrol dengan adik-adik dari Pasbara 14 tahun 2019 yang lalu. Begitu banyak hikmah manfaat yang dapat kita ambil, kita rasakan. Yang jelas jangan takut jadi pramuka. Jangan takut ikut Pasbara, tetap semangat dan tetap junjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh para pahlawan kita demi negara kita tercinta Indonesia. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih adik-adik dari Pasbara yang kami undang dan hadir di sini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat adik-adik semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.